Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indra Novianto. NIM saya 20101109. Kelas saya kelas 1TT08D. Asal saya dari Surakarta. Pasti tahu dong Surakarta di mana. Ya. Cita-cita saya adalah programmer sih, programmer. Kalau nggak gitu ya dosen lah. Gitu. Di sini saya akan melakukan video demo untuk proses algoritma pemrograman yang praktikumnya. Di sini saya membawakan modul 1 berikut. Untuk proses praktikum algoritma dan pemrograman, di sini saya mendapatkan modul 1 yaitu variabel dan tipe data. Baik, nama saya dan NIM dan kelas. Terus arti dari variabel sendiri adalah variabel adalah objek yang nilainya itu bisa berubah-ubah dalam sebuah program pada saat sebuah variabel dideklarasikan. Program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Terus pada bagian penentuan nama variabel ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ketentuan untuk pemberian nama, yaitu yang pertama adalah nama variabel boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore. Yang kedua ada panjang nama tidak dibatasi, tetapi lebih baiknya itu singkat, padat, dan jelas. Untuk yang ketiga adalah nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tapi tidak boleh menggunakan angka. Yang keempat adalah nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci atau keyword yang ada di pseudocode atau bahasa pemrograman tertentu. Itu bagian-bagian dari variabel tipe data. Itu yang pertama ada bagian dari tipe datanya adalah integer. Itu bagian awalnya, itu jenisnya adalah short integer, unsigned short integer, terus unsigned integer, long integer, unsigned long integer. Itu ada ukuran video masing-masing. Itu yang kedua adalah char atau karakter, itu adalah char, terus assigned char. Itu yang ketiga dan terakhir adalah real atau pecahan, itu nanti yang kita pakai. Itu adalah float, double float atau long double. Itu float adalah untuk bilang pecahan. Terus di sini saya akan buat program mengenai program perhitungan suatu bilangan dengan sistem aritmatika, yaitu yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perhitungan campuran, di mana A kali B kali C dibagi dengan A kurangi B tambah C. Untuk fungsinya sendiri adalah kita mulai, terus yang kedua ada masukkan bagian bilangan atau angka yang pertama, itu angka bilang 1, 2, 3 itu ABC. Terus habis itu kita membuat kayak pemilihan, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Terus yang kedua ada proses, kita menggunakan persegi. Itu prosesnya itu adalah jumlah, itu penjumlahan biasa, pengurangan biasa, perkalian biasa, pembagian biasa. Yang terakhir adalah campuran. Itu untuk campuran itu menggunakan yang saya bilang di awal, betul, dikali dulu, baru dibagi dengan penjumlahan yang di awal. Terus untuk yang terakhir adalah pengeluaran atau hasil dari prosesnya yang di atas gitu. Terus kita selanjutnya kita menggunakan aplikasi Dev C++. Di situ Dev C++ digunakan untuk bahasa pemrograman C dan C++, di mana di bagian modul 1 kita membuat tentang variabel dan data. Baik, di sini untuk yang kita akan buat nanti kurang lebih seperti ini. Kita membuat yang kayak saya jelasin tadi yang di awal. Di situ kita ada include stream. Di sini sebagai kayak kepala program, kayak kunci lah. Using namespace. Nah, using namespace std ini juga kunci dari bagian C++-nya sendiri. Terus ada integer main ini juga kepala programnya. Setelah itu kita selanjutnya menuju ke bagian variabel. Itu ada float. Kita bikin apa sih? Float real 1.
bill 2, bill 3. Terus habis itu ada jumlah, kita pakai JNR, ada kurang, ada bagi, ada kali, terus habis itu ada campur. Habis itu, setelah itu kita membuat lagi integer pilih. Pilih nanti digunakan sebagai buat pemilihan. Terus kita membuat kepala program. Kepala program kita berisi tentang tadi masukkan angka, kayak masukkan bilangan 1 atau disebut dengan A. Terus habis itu dia dimasukkan, kita membuat masukan. Kita membuat masukannya itu berupa chain. Kalau chain tandanya dibalik ya, karena itu merupakan masukan. Itu bukan keluaran. Chain bill 1. Begitu seterusnya, kita tinggal copy aja karena kita sudah mempunyai ini pokoknya yang di atas. Kita tinggal copy ke bawah. Ada sebanyak 3, jadi nanti kita tinggal ganti ini 2, ini 3. Terus habis itu ini ganti C, ganti B, ini ganti 2, ini ganti 3 karena masukkan bilangan 1, 2, 3. Terus setelah selesai kita membuat enter supaya rapi aja gitu. Enternya seperti gimana? Kita membuat kosongan. Udah. Terus setelah itu kita membuat bagian pilihan. Pilih operasi bilangan. Nah, ini kan. Oke. Setelah itu kita membuat lagi bagian pilihannya. Pilihannya ada apa sih gitu kan? Pilihannya yang pertama. Pertama itu ada penjumlahan. Terus jumlahan terus masukkan dari ini adalah kita akan langsung pakai ENDL. Terus habis itu kita ini aja, kita kopas karena kurang lebih sama. Ke bawah itu 2, 3, 4, 5. Yang kedua ada menu. Yang kedua ada menu pengurangan. Pengurangan ENDL. Terus yang ketiga ada perkalian. Terus yang keempat ada pembagian. Terus yang terakhir itu ada campuran. Ini sebagai programnya spesial gitu. Terus habis itu selanjutnya kita akan membuat pilihan. Kita mau memilih yang mana gitu. Salah satu program aritmatika. Terus habis itu kita buat pilihannya, itu kita masukkan pada kode pilih. Nah gitu. Terus pada kode pilih kita membuat proses, kita pakai if, habis itu pilih 1, pilih 1, terus habis itu ini. Itu yang pertama adalah kita buat awalan program yang Anda pilih gitu. Program yang Anda pilih adalah penjumlahan. Nah, terus terus kita buat proses, berarti kita jumlah prosesnya adalah bill 1 dijumlah bill 2 dijumlah
ambil 3, terus habis itu kita ambil keluaran, cut, adalah dari cin karena masukan dari jumlah, hasilnya adalah hasilnya adalah ini. Nah, prosesnya seperti ini, jumlah DL selesai. Nah, karena ini programnya terus, berarti kita menggunakannya ini terus, kita kopas saja, cukup kopas. Terus habis itu kita paste. Di sini jangan lupa kalau program kedua itu namanya else if. Di sini nomor 2. Terus habis ini diganti dengan kurang itu lambangnya KRGNG. Terus di sini diganti pengurangan. Nah, pengurangan di sini simbolnya diganti kurang. Terus habis itu di sini juga diganti KRNG. Oke, udah selesai. Terus habis itu program ketiga juga sama, kita menggunakan program yang perkalian. Di sini jangan lupa diganti nomor 3 karena itu program yang ketiga. Di sini juga diganti perkalian, bukan pengurangan ya, perkalian. Habis itu di sini diganti tombol bintang. Kalau perkalian itu namanya tombol bintang digantinya. Terus habis itu di sini juga diganti kali. Terus di sini juga diganti kali. Terus tugas selanjutnya ada program pembagian. Program pembagian itu nomor 4. Terus di sini ada pembagian. Di sini kodenya atau keluarnya adalah bagi, karena dibagi jadinya pakainya slice. Pada prosesnya pakainya slice. Terus yang di sini juga diganti dengan bagi. Terus program yang kelima ini yang program spesial tadi adalah yang campur. Di sini kita campuran. Nah, di sini untuk variabelnya namanya CMPR, campur. Dalam campur sendiri kita menggunakan yang pertama adalah kali semua dulu, dikali, habis itu dikurung, terus dikurung, kita kopas saja, terus kita dibagi. Karena program saya ambil seperti itu. Terus habis itu yang pertama itu dikurang, terus yang kedua adalah dijumlah. Nah, karena di sini juga campur, maka di sini kita kasih campur gitu. Terus terakhir jangan lupa dikasih else buat penutupnya, else. Terus jadi kita kasih kata-kata kode yang bukan salah. Nah, gitu. Terus kita keluarkan. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai seperti ini, jangan lupa dikasih kata return 0 supaya program tersebut dapat berjalan dan berhenti. Nah, kalau sudah kita compiler itu ada F11, kita coba lihat apakah program kita ini. Kita beri nama uji coba aja, uji coba 2. Apakah program kita berjalan baik atau masih salah atau gimana gitu, kita bisa menggunakan sini. Nah, dan ternyata program kita bisa berjalan dengan baik gitu kan. Baik, untuk kita masukkan misal 12 kita penjumlahan.
Nah, hasilnya adalah benar 16 karena 12 tambah 12, 12 tambah 2 tambah 4 adalah 16. Lalu kita ke 11 lagi. Terus nah, 12, 3, 2, coba nomor 5. Nah, hasilnya sama, hasilnya ini, betul ya. Nah, lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast ini. Sekian dari saya. Kata-katanya apa ya namanya? Kata dari saya adalah tak pernah berjuang walau tidak berarti gitu. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.